Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Erina Octaviani. I'm from 5D. Now I'm making video for assignment from philosophy education subject. Di sini saya akan membahas aliran-aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang mempelajari dan menganalisis prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan, seperti tujuan, metode, dan hasil pendidikan. Dalam sejarahnya, ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang mempengaruhi cara pandang dan praktek pendidikan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa aliran filsafat utama pendidikan. Pertama, ada esensialisme. Apa sih esensialisme itu? Esensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pendidikan harus fokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan inti yang esensi bagi kehidupan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan utamanya adalah memberikan bekal bagi siswa berupa fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai budaya yang dianggap penting dan abadi. Nah, tadi itu adalah pengertian dari esensialisme. Selanjutnya saya akan membahas fokusnya esensialisme. Nah, kurikulum esensialisme biasanya menekankan pada mata pelajaran seperti matematika, sains, sejarah, dan literatur klasik. Nah, terus peran gurunya apa sih? Guru berperan sebagai otoritas utama yang menyampaikan pengetahuan kepada siswa secara sistematis. Yang kedua, ada perennialisme. Pengertian perennialisme menekankan pada ajaran-ajaran yang dianggap universal dan berlaku sepanjang masa. Pendidikan menurut aliran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan logis, serta memahami kebenaran-kebenaran yang tidak berubah. Nah, kemudian fokusnya apa? Pendidikan harus berpusat pada studi karya-karya klasik dan teks besar dari filsafat, sastra, dan sejarah. Nah, kemudian peran gurunya apa sih? Guru berperan sebagai pemandu yang membantu siswa untuk menemukan kebenaran abadi. Tokoh utamanya siapa sih? Nah, tokoh utamanya adalah Robert Hutchins dan Mortimer Adler. Yang ketiga, ada progresivisme. Nah, progresivisme adalah aliran yang berfokus pada pendidikan yang berpusat pada siswa. Menurut progresivisme, pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa dan melibatkan mereka dalam pengalaman belajar yang aktif dan praktis. Fokusnya adalah pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata. Nah, peran gurunya apa? Peran guru adalah bertindak sebagai fasilitator atau pemandu yang mendukung siswa untuk belajar melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah John Dewey. Yang keempat, ada rekonstruksionisme. Nah, rekonstruksionisme ini percaya bahwa pendidikan harus menjadi alat bagi perubahan sosial. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mengubah masyarakat untuk menjadi lebih baik. Nah, pendidikan ini harus berfokus pada masalah sosial dan mendorong siswa untuk terlibat dalam reformasi sosial dan pembangunan masyarakat yang lebih adil. Nah, di sini guru berperan sebagai agen perubahan yang membantu siswa memahami isu-isu sosial dan mencari solusi untuk masalah global. Nah, tokoh utamanya adalah George Const dan Theodor Bremel. Yang kelima, ada eksistensialisme. Nah, pengertiannya adalah eksistensialisme dalam pendidikan
menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Pendidikan seharusnya membantu siswa untuk menemukan makna dan tujuan hidup mereka sendiri. Nah, fokusnya pendidikan ini bersifat personal dan subjektif dengan menekankan pada kebebasan pilihan, kreativitas, dan pengembangan diri. Nah, di sini guru membantu siswa untuk mengeksplorasi identitas dan pilihan mereka, mendukung pengembangan kemandirian dan otentisitas. Tokoh utamanya adalah Jean-Paul Sartre dan Søren Kierkegaard. Dan yang keenam ada pragmatisme. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran adalah relatif dan pendidikan harus berfokus pada apa yang berfungsi dalam praktik. Pendidikan harus menyesuaikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fokusnya pembelajaran ini melalui pengalaman dan eksperimen, serta penekanan pada relevansi materi pelajaran terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di sini guru bertindak sebagai pembimbing yang mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan eksperimen. Tokoh utamanya adalah John Dewey dan William James. Yang ketujuh, ada konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Nah, konstruktivisme percaya bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman mereka. Pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Fokusnya pembelajaran ini bersifat personal, di mana siswa aktif membangun pemahaman berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan diskusi. Nah, tokoh utamanya adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dan terakhir yang ke-8 itu ada humanisme. Pengertiannya adalah humanisme dalam pendidikan berfokus pada pengembangan penuh individu, baik secara intelektual, emosional, maupun moral. Nah, pendidikan seharusnya membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Nah, fokusnya adalah pendidikan yang berpusat pada siswa dengan penekanan pada pembentukan karakter, perkembangan moral, dan kesejahteraan emosional. Nah, di sini guru bertindak sebagai mentor yang membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara holistik. Maksudnya membantu seseorang untuk berkembang secara menyeluruh, mencakup aspek diri mereka, baik dari segi intelektual, emosional, fisik, sosial, maupun spiritual. Pendekatan dalam holistik pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya berkembang dalam satu dimensi, seperti pengetahuan akademik, tetapi juga dalam aspek lain yang membentuk kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Penjelasan yang lebih lanjutnya itu adalah ada intelektual, emosional, fisik, emosional, dan spiritual. Pendekatan holistik ini memandang siswa sebagai individu yang kompleks, dan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mendukung perkembangan setiap aspek tersebut agar mereka dapat mencapai potensi penuh dan menjadi individu yang seimbang serta bahagia. Nah, balik lagi yang intelektual itu, apa sih intelektual? Nah, intelektual mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pengetahuan akademik. Nah, terus emosional. Emosional di sini meningkatkan kecerdasan emosional
seperti kemampuan mengelola emosi, empati, dan membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, fisik di sini memastikan siswa memiliki kesehatan fisik yang baik melalui aktivitas fisik dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Terus sosial di sini mendorong keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah spiritual, membantu siswa untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, serta mengembangkan nilai-nilai moral dan etika. Dan tokoh utama dari humanisme adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, berikut adalah penjelasan dari 8 aliran-aliran filsafat. Di sini saya akan menyimpulkan, dan kesimpulannya adalah setiap aliran filsafat pendidikan memberikan perspektif yang berbeda tentang tujuan, metode, dan peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Sementara esensialisme dan perennialisme cenderung fokus pada pengetahuan dasar dan kebenaran universal. Progresivisme, rekonstruksionisme, dan konstruktivisme lebih berfokus pada pengembangan siswa sebagai individu dan agen perubahan sosial. Eksistensialisme dan humanisme menekankan pentingnya kebebasan individu dan perkembangan pribadi dalam pendidikan. Nah, selain aliran-aliran yang telah disebutkan tadi, berikut beberapa aliran filsafat pendidikan yang lain yang juga berpengaruh. Ada idealisme, realisme, positivisme, marxisme, pendidikan vertikal, pragmatisme, feminisme, dan realisme sosial. Nah, pendidikan idealisme bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk karakter melalui studi tentang ide-ide yang abadi. Nah, pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada di dalam pikiran, dan pendidikan berperan dalam menggali serta menyempurnakan ide-ide tersebut. Guru dianggap sebagai mentor yang membantu siswa untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Nah, kemudian realisme. Realisme ini pendidikan harus sesuai dengan kenyataan dan mengajarkan siswa tentang dunia sebagaimana adanya. Penekanan diberikan pada pengembangan keterampilan observasi, analisis, dan penalaran yang didasarkan oleh fakta-fakta yang objektif. Kemudian ada positivisme. Nah, positivisme ini pendidikan harus didasarkan oleh data empiris dan pengetahuan yang dapat diukur secara objektif. Aliran ini menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan menolak spekulasi metafisik atau nilai-nilai subjektif dalam pendidikan. Guru dianggap sebagai menyampai pengetahuan faktual yang dapat divertifikasi. Kemudian marxisme atau pendidikan kritikal. Pendidikan ini dianggap sebagai alat untuk melawan ketidakadilan sosial dan membebaskan kelas yang tertindas. Marxisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk menyadarkan individu tentang struktur sosial yang menindas dan mengajarkan siswa bagaimana melakukan perubahan. Nah, di sini guru berperan sebagai agen perubahan yang membangkitkan kesadaran kritis dalam masyarakat. Nah, kemudian ada pragmatisme. Pendidikan ini harus bersifat praktis dan berorientasi pada tindakan. Pengetahuan hanya dapat berguna jika diterapkan dalam kehidupan nyata. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah melalui metode ilmiah dan pengalaman nyata. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk bereksperimen dan berpikir mandiri. Nah, kemudian ada feminisme. Pendidikan ini harus memperhatikan kesetaraan
gender, dan melibatkan kritik terhadap struktur pendidikan yang patriarkal. Tujuannya untuk menciptakan kesadaran akan ketidakadilan gender dan memperdayakan individu, terutama perempuan, untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Guru diharapkan untuk mengajar siswa untuk memahami dan melawan bias gender. Yang terakhir, ada realisme sosial. Pendidikan ini harus membantu siswa untuk memahami struktur sosial dan memahami kekuatan-kekuatan yang menggerakkannya. Aliran ini menekankan pentingnya pendidikan dalam mempersiapkan individu untuk peran sosial mereka dan memahami dinamika kekuasaan di masyarakat. Dan guru membantu siswa untuk mengenali bagaimana masyarakat beroperasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi di dalamnya. Nah, aliran-aliran ini memperluas cakrawala pendidikan dengan berbagai pendekatan, dari yang menekankan aspek realitas fisik dan ilmiah hingga fokus pada perubahan sosial, keadilan, dan kesetaraan. Okay guys, might be enough here explanation about philosophical schools. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.